Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini perbincangan di dapur redaksi bersama saya Hersi Bunda Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda. Hari ini adalah hari Rabu. Jangan lupa Oh, Mas. hari Rabu, ya oke. Oh, buat saya semua hari sama. Oke, hari Rabu dan Rabunya Rabu seru ya, saya kira Mbak Agi, karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menarik yang terjadi sepanjang hari kemarin gitu ya. Dan ini ya memang kaitannya dengan politik, dengan tahun politik, ada persoalan soal itu, ada kemudian ada juga dengan korupsi dan sebagainya Mbak ya, yang mesti akan kita bahas ya. Iya, kenapa saya mengatakan hari Rabu? Karena Mas Hersu suka sensitif sama hari Rabu. Rabu apa yang Pak Jokowi suka melakukan reshuffle itu Rabu apa ya? Oh, Rabu Pot, tapi saya lihat hari ini, nah saya Sepertinya tidak ya. Rabu Mhm. Kliwon Mbak yang kemarin itu. Oh, Hari begitu hari ya. ini hari ini Rabu Kliwon, bukan Rabu Pon, seingat saya Hmm. gitu ya. Kalau penanggalan Jawa. Jadi bukan hari keramatnya buat Pak Jokowi, tapi itu kan berkaitan dengan isu reshuffle kabinet ya, yang Pak Haritanu dikabarkan akan masuk ke sebagai Kabinet. Menkominfo gitu ya. Itu Iya. kemarin kami santer soal itu, tapi ini belum ada ya undangannya ya, Mbak. Iya, iya, belum ada. Dan kemarin malam itu dari sore ya Mas Hersut, sebetulnya itu seru ya Mas Hersut. Jadi rupanya ada penggeledahan di Kemensos begitu ya, mengenai ini kan dugaan korupsi di apa namanya, ada ada sekitar 220.000 ton kalau tidak salah itu Mas Hersut, diperkirakan begitu ya, penyelewengan beras yang seharusnya pada saat COVID dulu itu seharusnya disalurkan kepada program Keluarga Harapan yang para penerima manfaat, yang kemudian ternyata itu tidak sampai. Nah, ini itu salah salah satu yang terjadi kemarin yang seru. Apalagi ya Mas Hersu ya? Itu oke, itu penggeledahan itu belum lagi kan soal perkembangan Pak Jokowi dan Gibran juga cukup menarik, Mbak. Ya, ya, Mbak, karena Pak Jokowi rupanya ini kelihatan ada yang serius gitu. Pulang dari Yokohama, ternyata Hiroshima Mas Hiroshima, Hersu. sorry, Yokohama lagi. Hiroshima itu ternyata kemudian yang pertama kali malam-malam itu malah ketemu dengan Caimin ya, dan kemudian ini juga ada apa nih dengan Caimin kok serius sekali sampai dibela-belain ketemu pertama kali gitu, dan itu kaitannya dengan koalisi saya kira ya Mbak, tetap saja itu ya. Ya. Iya. Ya, dan itu juga kaitannya dengan Gibran ya, putra dari Pak Ah, Jokowi yang pada ya. hari Senin itu sudah diperiksa, begitu kan, siang siang hari atau pagi sampai siang hari lah diperiksa, dan ternyata malam harinya Pak Jokowi bertemu dengan Caimin. Caimin ini kan bukan anggota kabinet, dia memang dari partai koalisi begitu, tapi sedemikian pentingnya sehingga bertemu malam-malam ini kan juga, dan dibocorkan lagi oleh Caimin kemarin pada siang hari di apa di gedung DPR begitu ya, ketika diwawancara wartawan. Ini menarik juga kita bahas, begitu juga Ya. dengan Kalau eh, memang Caimin dipanggil memang untuk membocorkan, bukan dia. Ya, kita senang kalau Caimin ini karena lucu, orangnya lucu dan dia sering belak-belakan gitu ya Mbak, nggak seperti para betul betul. politisi. Ini menarik lah, orang quotable lah apa yang dilakukan oleh Caimin ini. Ya gitu. Ya, terus kemudian juga pernyataan-pernyataan Gibran kepada wartawan, kepada media di Solo begitu. Ini cukup menarik juga. Ya, salah satunya yang mengatakan bahwa apakah masih akan tetap bertemu Pak Prabowo setelah mendapatkan, begitu bertemu Pak Prabowo pada hari Jumat, kemudian hari Seninnya dipanggil ke Jakarta ke DPP PDIP, apakah nantinya masih akan bertemu lagi? Iya, masih akan bertemu lagi, tidak masalah kalau bertemu dengan Pak Prabowo. Ini kan menarik nih Mas Hersum. Ini sama dengan Balelo biasanya, kalau orang Jawa kalau udah dipanggil sama DPP itu cemplakep gitu ya, seperti seperti apa? Seperti Ganjar Pranowo yang pada itu dipanggil terus dia habis itu betul-betul dia nggak berani bertindak apa-apa, atau Ya, Erik betul. Budi yang dia bilang tegak lurus pokoknya saya jalankan nama apa aturan ini apa kan, pokoknya kira-kira dia pokoknya nggak akan melakukan langkah-langkah yang lain lah gitu ya. Setelah dipanggil. Kalau Gibran katanya santai banget gitu ya, dan kita tahu kan kemarin kita bahas juga bagaimana justru terkesan sekali DPP itu membela, dalam tanda petik membelai apa Gibran yang mengatakan oh ini kan kaitannya karena dia, kita bisa memahami karena dia kepala daerah jadi bertemu dengan tokoh-tokoh penting kan gitu ya. Tapi beda loh Gibran ini, karena memang dia satu-satunya wali kota yang saya kira banyak disowani oleh menteri kabinet ya. Nah, bukan hanya Pak Prabowo, banyak sekali menteri yang lain itu juga.
datang ke Solo gitu, menuah berkah dari Solo lah gitu ya. Ya, Iya ya. Terus kemudian ada satu lagi nih Mas Hersu, ini penting sekali ya, dan ini memang yang selama ini sering juga kita bahas, yaitu pernyataan dari Ketua KPU yaitu Hasyim Asyari yang menyatakan bahwa ternyata ada lembaga, jadi dia mensinyalir, tidak mensinyalir, dia mengetahui begitu bahwa ada lembaga konsultan lah tepatnya ya, konsultan pemenangan pemilu itu yang menawarkan paket hoax. Ini kan memprihatinkan sekali ya Mas Hersu. Jadi dia menawarkan kalau berikut selain memberikan konsultasi begitu, biasanya kita ketahui lembaga apa konsultan ini adalah juga lembaga survei, biasanya demikian, udah satu paket seperti itu, dan dia menawarkan kalau beserta dengan paket hoax itu harganya sekian, kalau tidak dengan paket hoax itu harganya lain lagi. Wah, ini ya, ya. menarik sekali Mas Hersu. Dan ini sebenarnya terjadi di udah lama yang semacam Iya. ini ya. Itu seperti di Amerika kemarin ketika Trump berhadapan dengan Hillary itu kan yang kemudian dicurigai itu adalah permainan Rusia ya pada waktu itu dan banyak Oh sekali iya. produksi macam itu dilakukan di Eropa Timur, di negara Eropa Timur, dan sebenarnya kita tahu kok di Indonesia juga sudah banyak yang melakukan semacam itu ya. Iya. Tapi memang belum seperti menjadi industri seperti di Eropa Timur dan Rusia itu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dulu British Analytica apa? British Analytica apa? Ya, Cambridge namanya Analytica. Cambridge Analytica itu kan juga bagian dia dikuasai apanya, kemudian datanya, algoritmanya, dan kemudian mereka akan disuplai dengan informasi-informasi sesuai dengan yang profilnya. Profilnya, dan kemudian akhirnya di switch, dibelokkan lah gitu aninya ya. Ya, itu saya kira memang sudah terjadi, tapi di Indonesia ini baru pertama kali mungkin diungkap oleh lembaga seperti KPU, dan saya kira KPU mestinya jangan diam dong, yang bertindak mesti buat aturan yang semacam ini gitu ya. Penaltinya atau apa gitu, termasuk juga soal survei-survei yang menyesatkan itu yang harus ditangani oleh KPU. Saya kira menarik itu Mbak ya. Tapi saya usul kita sebelum kita ngomongin itu ya, sebelum ngomongin yang lain-lain itu, ada berita yang menarik yang kemarin kita juga bahas itu, karena ternyata bersamaan dengan KTT G7 di Hiroshima, jangan salah lagi Yokohama, Hiroshima itu ternyata apa ya, otoritas IKN itu ikut hadir di sana gitu, dan mereka bertemu juga rupanya selain Pak Jokowi yang menjadi sales promotion boy, menawarkan berbagai proyek di IKN kepada kepala-kepala negara, bersama dengan itu pimpinan otoritas IKN juga ada di sana, dan kemudian dia membawa oleh-oleh, katanya itu ada berapa 5 MOU dan 24 LOI gitu ya. Saya nggak tahu yang ini letter of intent atau letter of interest ini yang LOI-nya ini kan gitu, karena tapi kemudian ada seorang teman menyebutkan ini kok nggak kapok-kapok ya Mas, ini jangan-jangan bukan letter, maksudnya bukan LOI tapi LOL, LOL gitu ya. Jadi karena ini pengalaman, ini kita pasti ingatkan kepada Pak Bambang ya, hati-hati loh Pak Bambang dulu. Gara-gara Anda yang bilang bahwa itu oversubscribe 25 kali lipat, kan Pak Jokowi kemudian jadi bahan bercandaan itu sampai sekarang ya, gara-gara Pak Jokowi juga mengutip data itu dengan bersemangat, tapi tiba-tiba kemudian dimentahkan oleh Pak Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono yang ini asli nihil ya. Kalau MOU, MOI, MOU segala macam ini kan ini kita tahunya tahapannya masih panjang kan gitu, yang kita bahas juga kemarin dalam bahasa Inggris ada istilah-istilah yang misalnya oh good, excellent, itu interesting, apa-apa kayak gitu-gitu ya. Ya itu beda-beda gitu. Jadi rupanya Indonesia. Nah ini kebetulan menarik, ada seorang teman dari diaspora Indonesia di sana. Ini secara jujur yang ngirim ke saya bilang begini, saya khawatir ya Mas Hersu, karena Pak Jokowi itu pernah kita bahas kemarin ya, Pak Jokowi nggak ada interpreter gitu ya ketika bertemu dengan para kepala negara itu. Saya nggak tahu apakah ada interpreternya sengaja disembunyikan gitu supaya kelihatan bahwa Pak Jokowi betul-betul kelihatan bercakap-cakap serius dengan para kepala negara. Kan beda dulu kalau Pak Harto ya, dulu itu kan kelihatan sekali kalau ketemu dengan kepala negara lain, ada satu orang yang duduk di belakang sampingnya Pak Harto yang jadi interpreter, namanya Pak Widodo Sutio waktu itu kan. Itu terkenal sekali dulu. Terkenal sekali gitu, kita tahu ya, dan orangnya nggak, karena kita pernah juga di Istana Presiden, jadi kita tahu orangnya diem nggak pernah sama sekali
buka mulut betul-betul dia menyadari betul bahwa dia banyak sekali menyimpan rahasianya dari presiden. Jadi dia cuma duduk diam dan menerjemahkan. Kalau Pak Jokowi kan kita lihat sudah serius tangannya begini begini itu foto-foto yang nyebar gitu ya dan tidak ada interpreter di situ. Teman-teman diaspora ini kebetulan dia di Amerika ingat saya khawatir dengan kemampuan bahasa Inggris Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi salah tangkap lagi apa yang diomongin oleh kepala negara lain itu dan kemudian nanti ngomong salah lagi termasuk observe subscribe kemarin itu gitu. Ini kekhawatiran itu yang terjadi Mbak Agi. Iya, iya. Kita kita berharap bahwa Pak Jokowi memakai semacam earphone atau apa yang sekarang itu bisa wireless gitu ya dan bentuknya kecil. Mungkin ada teknologi yang semacam itu. Sekarang kan banyak teknologi nano dan kemudian langsung diterjemahkan oleh orang yang mendengarnya. Yang misalnya kita bisa membayangkan ada kamera begitu kan standing di depan mereka dan kemudian ada penerjemah yang langsung menerjemahkan. Moga-moga sih seperti itu ya Mas Hersu. Karena memang Mas Hersu tadi mengatakan bahwa ada LOI ya mungkin maksudnya letter of intent ya biasanya kalau LOI itu kan singkatan dari itu dan kemudian kalau ini kemarin yang dikatakan oversubscribe itu sepertinya bentuknya juga LOI loh Mas Hersu ada 209 kalau tidak salah sehingga dikatakan apa oversubscribe begitu dan kalau letter of intent itu kan artinya semacam pernyataan intensi atau minat begitu ya intention kan itu berarti hanya minat belum ada pembicaraan lebih jauh namanya juga baru berniat gitu setelah mendengarkan pemaparan gitu yang pemaparannya juga belum begitu detail belum terbentuk tim masing-masing belum ada pertemuan belum datang ke negara misalnya menunjukkan minat itu sesudah itu diikuti dengan misalnya membentuk tim dan kemudian datang ke negara bersangkutan, misalnya datang ke Indonesia. Dan kemudian dari situ ada peninjauan lapangan dan sebagainya. Dan kemudian dari situ kemudian pencocokan data masing-masing, harganya berapa, dari Indonesia memberikan data, dari sana kesanggupannya seperti apa. Itu masih panjang sekali begitu ya. Nah, Ini ini pokoknya orang yang tua kemudian coba kira-kira ketemu saya minat deh gitu ya. Kira-kira bahasa saya ya, minat lah gitu. yang Oke, lebih coba gitu. tulislah kalau Anda minat ya. Itu kemudian itu diklaim gitu. Itu yang saya kira itu yang terjadi sekarang itu yang terjadi pada Pak Jokowi. Tapi kembali lagi tadi ya soal bahwa presiden itu sering kita ingatkan juga ya bahwa presiden itu sebaiknya memang didampingi oleh interpreter karena satu memang kewajiban undang-undang mewajibkan seorang kepala negara itu menggunakan dalam forum-forum resmi apalagi pidato itu menggunakan bahasa Indonesia tujuannya adalah untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tapi gini memang akan lebih bagus kalau dia memahami bahasa Inggrisnya jadi meskipun dia diterjemahkan dia langsung paham gitu ya soal itu. Nah, tapi kalau kemudian cuma untuk supaya kelihatan keren di foto atau keren di video bahwa dia bisa bicara dengan para kepala negara lain tanpa interpreter, menurut saya itu kan terlalu kekanak-kanakan lah ya yang semacam ini. Dan padahal dampaknya sangat serius kan kalau sampai salah. Jadi kalau cuma salah-salah nggak ada investasi aja ya risikonya tanggung sendiri. Tapi kalau berkaitan dengan hal yang serius, misalnya soal sengketa perang atau apa itu bahaya sebenarnya semacam itu kan gitu ya. Dan nggak perlu gagah-gagahan kok Pak Jokowi itu udah gagah banget. Presiden negara Republik Indonesia terpilih 2 kali loh sebenarnya. Jadi nggak perlu yang semacam itu. Ini menurut saya nggak tahu siapa yang bisikin Pak Jokowi semacam ini supaya Pak ini kan kayak gini ini pasti diatur oleh konsultan juga kan untuk yang Bapak supaya kelihatan gagah Bapak seolah-olah bicara setara dengan kepala negara-negara dan kepala pemerintahan dan negara lain. Jadi kalau ada jangan pakai interpreter atau apa. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi nggak paham apa yang dibicarakan itu kan agak berbahaya kan gitu. Apalagi bahasa-bahasa diplomatik itu untuk orang-orang yang ngerti bahasa Inggris pun belum kalau dia tidak ngerti dalam soal bahasa diplomatik bisa salah loh menafsirkannya kan gitu. Iya, iya, kita juga masih ingat ya Mas Hersu, sebetulnya Pak Harto itu bagus loh bahasa Inggrisnya, begitu. Bagus ya. Dia ketika kita kalau sebagai wartawan kan suka mendengarkan percakapan yang tidak resmi begitu ya, ketika setengah berbincang-bincang kita agak-agak nguping kedengeran gitu. Bahasa untuk percakapan, untuk conversationnya itu bagus gitu. Tapi untuk forum resmi dia menggunakan interpreter. Jadi memang saya juga melihat Pak Jokowi itu agak-agak gimana ya, mungkin itu pembentukan citra ya, mungkin datang dari diri Pak Jokowi sendiri, tapi juga bisa jadi itu adalah tim medianya yang melakukan itu begitu, yang menginfluence hal seperti itu, yang ya sudah kita sebenarnya ya nggak usah terlalu diomongin juga kali Mas Hersu karena ini udah berlangsung 9 tahun. Ya, tapi kan masalahnya ini khawatirnya itu jangan lagi sampai Pak Jokowi dipermalukan lagi kan kemarin.
bagaimanapun kan konyol kalau kita Pak Jokowi ini kepala negara, Anda boleh nggak memilih Pak Jokowi, Anda boleh nggak setuju dengan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi itu adalah Presiden Indonesia gitu, yang bagaimanapun juga wajah kita, wajah kita di luar negeri itu, kalau ya itu representasinya Pak Jokowi kan, begitu kan? Iya, iya, iya betul. Saya paham. Tapi memang stylenya begitu ya, Mas Ersu. Ini kan sebenarnya sudah dikritiknya sudah banyak di Iya. media sosial. Kemudian justru menjadi bahan olok-olok ketika itu, misalnya direkam dan kemudian rekamannya itu bocor begitu ya. Atau misalnya taruhlah Pak Jokowi ketika itu di Australia pada forum resmi, itu bukan rekaman yang bocor, itu memang betul-betul direkam. Beliau ngomong di depan pengusaha apa dan sebagainya, dan kemudian pada meme yang dibagikan atau video-video yang kemudian ada tulisan-tulisan di bawahnya begitu ya, itu seperti memperlihatkan bahwa ketika Pak Jokowi mengucapkan sesuatu yang memang tidak sesuai begitu ya pronunciation-nya, dan kemudian ada peserta dari acara tersebut tertawa, kemudian interpretasinya adalah mentertawakan pengucapan Pak Jokowi begitu kan. Ini sebenarnya mudah sekali digoreng untuk hal seperti itu malah Ya, begitu. ya. Atau ada juga pengamat komunikasi begitu yang mengatakan justru itu salah satu kekuatan Pak Jokowi ketika dia kemudian dibully dan sebagainya, dia menjadi victim gitu, dan orang tumbuh tumbuh Satunya. simpatinya kepada Pak Jokowi. Jadi ya memang sudah berlangsung hampir 9 tahun ini Ya memang. mudah-mudahan nggak terulang lagi lah gaya-gaya semacam ini, karena nggak ada gunanya sebenarnya ya. Udah jadi presiden itu udah keren banget, apalagi 2 periode itu udahlah, nggak perlu lagi ada Oke. cita-cita lain. Justru ketika jadi presiden itu fokus saja pada tugas-tugas kenegaraan. Hal yang begini kan hal yang remeh-temeh banget kan sebenarnya ya, dan nggak penting gitu loh. Kan kalau ini kan kayak anak kecil misalnya, kita bukan ngomongin Pak Jokowi, biasanya anak kecil kan selalu ngomong dengan teman-teman lainnya, gue yang paling hebat loh, oh gue yang paling hebat loh, gitu-gitu kan. Nggak perlu itu terjadi kan pada seorang presiden. Oke, kita lanjutkan yang topik lain tadi. Mestinya ini cuma selingan saja, tapi jadi panjang juga kita ngomongin dia. Tadi dari mana kita memulai soal konsultan ya, dari soal pernyataan Ketua KPU, atau kita memulai dari Pak Jokowinya sendiri dengan Caimin, Mbak? Dan Iya, juga langsung nyambung saja ya Mas Hersu. Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. Jadi ini kan memang Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu ya. Ini kan ramenya itu. Pak Jokowi sendiri disorot karena dia ditengarai main 2 kaki. Dan bahkan kalau Caimin mengatakan begitu bahwa ya Pak Jokowi bisa 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, ya itu boleh-boleh saja. Kalau kaki 3 itu seingat saya untuk penurun panas gitu ya. Kalau ini situasinya makin memanaskan tensi politik kan, gitu yang terjadi. Iya betul. Alasannya dari Caimin menemui Pak Jokowi antara lain adalah karena belum bersilaturahmi atau halal bihalal gitu ya dari sejak Lebaran lalu. Tapi memang ini menjadi menarik karena setelah Pak Jokowi pulang dari Hiroshima itu kan memang tidak diketahui karena mungkin itu berlangsung malam hari, tapi kemudian Caimin sendiri yang bercerita kepada media begitu bahwa dia habis ketemu Pak Jokowi, walaupun dia mengatakan ya cerita-cerita Pak Jokowi cerita tentang hasil kunjungannya atau hasil pertemuannya di Hiroshima begitu, tapi juga dia tidak menampik bahwa juga membicarakan soal koalisi, walaupun dia tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi mendukung, tapi dia mengatakan Pak Jokowi mengapresiasi apa yang sedang berlangsung dan antara PKB dengan Gerindra. Tapi dari sini kita bisa melihat itu bahwa soal koalisi ini, soal koalisi yang mengusung Pak Prabowo itu memang masih terus berlangsung begitu. Dan Pak Jokowi tampaknya juga terbuka, buktinya juga ketemu dengan Caimin gitu pada kesempatan pertama pulang dari kunjungan di luar negeri begitu ya Mas Hersu. Nah ini kan yang menarik, padahal selama ini kan sudah sorotan selain ke Pak Jokowi juga ke Gibran pada pagi harinya kan habis dipanggil di PDIP begitu, dan kemudian juga bahkan hasil dari selesai Gibran itu dipanggil PDIP ada wacana begitu untuk membatasi para kepala daerah yaitu bupati, wali kota, gubernur yang berasal dari PDIP itu agar tidak menerima lagi pejabat tinggi atau dari pusat atau dari yang sepertinya itu akan ada intensi untuk berbicara soal politik begitu, soal pencapresan dan sebagainya, itu tidak boleh menerima di luar kantor. Nah, ini kan menarik Mas Hersu di tengah-tengah suasana seperti itu begitu. Ini kan sebenarnya kalau kepala-kepala daerahnya dijamin nggak akan melakukan itu. Ini kan persoalannya Gibran aja gitu. Jadi jangan ya langsung aja pada Gibran, kenapa ditegur dengan keras bahwa Anda harus tunduk dan patuh atau tegak dalam bahasa PDIP, tegak lurus pada Ibu Megawati, karena kan banget mekanismenya
di PDIP seperti itu kan, gitu kan. Iya. Seperti kita singgung lagi lah, misalnya kan kasus Ganjar Pranowo yang sekarang dipilih jadi Mhm. presidennya juga pernah kena Mhm. tegur gitu ya. Bahkan 3 kali Mhm. dia mengaku dia sudah 3 kali tegur. Kemudian Pak Efek Hadi Rudi Hadiatmo yang mendukung Ganjar waktu itu malah kena peringatan keras dan terakhir. Betul. Nah Mhm. ini kan enggak gini, Gibran ini jelas kok dia mendukung. Sebenarnya kalau dia bilang, oh kan cuman saya kepala daerah ketemu Pak Prabowo, jelas kok dia memang eh, keluarganya Pak Jokowi itu apa mendukung Pak Prabowo itu kan kelihatan banget gitu ya, dan itu Mhm. pasti nggak mungkin lah orang anak seperti Gibran, seperti Kaisang itu berani manuver sendiri tanpa itu dia ada perbincangan di meja makan lah bersama dengan bapaknya tentang situasi Mhm. politik sekarang ini, kan itu yang terjadi Bang ya. Iya iya Mas Hersu, dan ini kita perlu juga nih apa namanya bacakan beberapa jawaban Mas Gibran ini kepada para Yes. wartawan di Jawa Tengah ya, ketika dia hari Senin dia diundang dan kemudian hari Selasa begitu dia Selasa pagi dia ditemui oleh para wartawan begitu, dia antara lain mengatakan bahwa dia tidak salah sebelumnya dia ketika habis usai ketemu eh, Prabowo. dengan Sekjen, ketika diperiksa di DPP PDIP, dia mengatakan ya, dia mengakui bahwa dia salah dan dia sudah minta maaf begitu. Tapi kemudian ketika dengan wartawan, ya, dia mengatakan bahwa ya dia sudah dinasihati dan diberi masukan oleh Sekjen PDIP begitu. Tapi kalimatnya seperti ini, saya tidak salah, saya ceritakan kronologi dari A sampai Z. Beliau Pak Sekjen Hasto sudah bisa menerima penjelasan saya. Yang menarik kemudian dia mengatakan ini agak defensif mungkin ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak menerima Pak Prabowo itu sebagai ketua umum Gerindra, tapi saya terima sebagai menteri, sebagai pimpinan saya. Kalau ketua umum, kalau ketua umum ketemu saya bukan siapa-siapa, saya hanya kader biasa, tidak menentukan apa-apa. Terus kemudian juga mengatakan saya kemarin menjemput Pak Menteri. Tugas saya itu saja begitu. Dan kemudian eh, kedatangan menteri itu tidak semua ketemu di kantor, bisa ketemu di lokasi proyek. Bapak Prabowo, Erlangga itu saya temui kapasitasnya sebagai menteri. Dia juga mencontohkan Mas Hersu bahwa sebagai bukti dari bahwa dia menerima siapapun ya ketika itu dia menerima Pak Anies juga kan ketika Ya, itu ya, ya. juga Ya, sudah dicapreskan gitu kan. Dia mengatakan seperti ini, loh semua orang kan saya terima, Pak Anies kita pengajian bareng dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur Ganjar Pranowo maksudnya. Kan pasti kami terima. Ya sing jenenge tuan rumah kan gitu. Jadi rupanya Selasa malam kemarin itu ada janji ketemu dengan Pak Ganjar, dia datang ke Solo begitu. Dia juga mengatakan apa soal suara-suara dari para relawannya para relawannya Pak Jokowi dan juga relawan dari Mas Gibran gitu ya. Ketika ditanyakan begitu, dia menjelaskan bahwa ya itu kan kemarin yang ada maksudnya yang datang begitu menemui Pak Prabowo itu kan memang mereka yang memang memilih untuk selanjutnya pada 2024 itu bergabung dengan sebagai relawan Pak Prabowo begitu. Tapi kalau seandainya saya yang mengumpulkan itu pasti lebih banyak kalau seandainya mereka yang berminat untuk ke Pak Ganjar Pranowo. Nah ini salah satu juga ini alibi Mas Hersu bahwa ya itu yang kemarin itu ya mungkin jumlahnya lebih sedikit. Kalau seandainya memang dia mau mengumpulkan relawan-relawan untuk Ganjar Pranowo itu mungkin jumlahnya malah lebih Saya kalau banyak daripada saya kalau kemarin. mengamati apa kayak komunikasinya Gibran ini menarik ini ya. Iya, iya. Ternyata itu Betul. masyarakat kalau dulu masyarakat Samin gitu ya, di Blora itu yang saya logikanya Kalau ngomong datar gitu ya, tapi dan kemudian nyampe kadang nyelekit gitu, kadang usil, kadang menarik gitu. ya, 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 dan ini kan sebenarnya kita bisa sebut sebagai balelo lah gitu, dia masih berani ngomong seperti itu ya. Kalau yang lain kan orang bilang mesti ceplakep gitu begitu dari tegur sama sama DPP ini Ganjar Gibran masih terus bicara, tapi saya kira ini pasti berkaitan dengan posisinya Pak Jokowi lah gitu ya. Apalagi saya nggak tahu apakah kemudian penggerbekan di Depsos tadi malam itu bagian juga dari sinyal juga gitu bahwa jangan main-main ya gitu loh. Itu mesti mesti kita lihat begitu loh Mbak. Kan kita tahu bahwa ini kementerian ini kan dikuasai oleh kader PDIP ya, sebelumnya juga dari Batubara Setangkep, kemudian sekarang Ibu Risma. Nah kalau waktunya pandemi berarti sudah Ibu Risma atau siapa ya ini yang menterinya ya?
Iya, jadi katanya Bu Risma sudah memberikan jawaban begitu ketika ditanya oleh media. Dia mengatakan bahwa ini terjadi sebelum menterinya diganti saya begitu. Jadi ini kan terjadi pada tahun 2020-2021. Nah, sementara penyelewengan ini sendiri terjadi pada bulan April sampai September 2020 begitu Mas Ersu, yang kemudian baru diketahui sesudahnya gitu. Jadi menurut Bu Risma, dia tidak tahu sama sekali mengenai soal ini karena ini masih di masa Pak Yuliari Batubara, gitu. Oke, tapi Pak Yuliari Batubara jangan salah dia adalah bendara PDIP Betul. pada waktu itu. Ya. Ya, jadi ini memang menarik seperti kemarin kita singgung. Ini saling sandra lah. Jadi Mhm. memang tepat ini ketika koalisi pecah kongsi ya udah mereka akan saling ini dan mereka sama-sama punya kartu kok gitu ya. Jadi Ya. terus kata ini kan sesama koalisi jangan saling apa ya, saling mendahului kan gitu kan. Ya, mesti kita lihat, tapi itu kita harus lihat itu bukan suatu hal yang berdiri sendiri karena bagaimanapun kita tahu Mhm. kan Mhm. KPK itu sekarang pasca Mhm. pembersihan orang-orang yang dianggap Mhm. punya integritas itu kan sekarang KPK itu bagian dari iya bagian dari kan rumpun eksekutif sekarang ya gitu ya. Ya. Dan kalau di Mhm. luar rumpun eksekutif berarti di Mhm. bawah presiden. Karena sampai sekarang kita misalnya kok kasus yang pelanggaran kode etik dari pimpinan KPK itu lama banget nggak ditangan-tanganin kan oleh Dewan Pengawas itu kan kasus yang gampang banget sebenarnya Betul. sekarang juga belum Mhm. belum ditangani. Jadi Mhm. ya kita harus melihat itu bahwa sebagai sebuah sinyal politik. Betul. Kalau Mhm. kemarin kasus Joni Plate itu Mhm. yang jadi target jelas itu adalah Mhm. Nasdem dan Anies Baswedan. Nah, nah itu pertanyaannya Mhm. gitu, apakah ini ketika yang di Depsos sekarang diobok-obok lagi itu sinyal kepada PDIP itu dari Pak Jokowi karena bagaimanapun hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu kan sekarang dalam kondisi yang renggang dan juga berkaitan kemarin kenapa kok Gibran juga tidak ditegur dengan keras karena itu pasti ada kalkulasi-kalkulasi ke situ gitu Mbak. Iya, 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 Mas Ersu. Kita bisa melihatnya juga gitu ya. Pada akhirnya itu bisa melihatnya juga ke situ karena sekarang Kemensos kan dipegang oleh Ibu Risma begitu. Nah, ini saya masih mau melanjutkan sedikit lagi nih Mas Ersu dari Mas Gibran ini apa yang dia katakan kan ini menarik. Ketika ditanya apakah Pak Prabowo itu sudah mengetahui mengenai pemanggilan dia ke DPP, dia mengatakan seperti ini. Ini apa namanya? Dia mungkin agak-agak tidak menyadari ini ya. Dia mengatakan bahwa Pak Prabowo sudah tahu. Terus kemudian ditanya bagaimana reaksi Pak Prabowo, dia menjawab reaksinya, wow kaget gitu kan. Ya Berarti kita, mereka BA-BAan dong gitu. iya, nah itu dia. Berarti kalau seandainya dia mengatakan reaksinya mau kaget, Ya, saya berarti kira-kira setelah itu pertemuan itu mereka mungkin ada Pak ya Pak Prabowo bayangkan gimana Mas hasilnya itu. Ya anu Pak Eo kan gini-gini wow gitu. iya, iya, iya. Sekarang walaupun yang namanya era seperti sekarang mungkin secara fisik itu tidak bertemu, tapi Ya, secara teknologi digital itu 24 jam itu ya, pertemuan di ya, mana ya, saja. ya, ya. Oke, ini tetap menarik ini bahwa Pak Jokowi tetap berapa tadi main 2 kaki atau 3 kaki kata. Bahkan sampai 4 kaki itu ya wajar-wajar biasa-biasa saja begitu Yes, menurut ya kata saya. Pak Jokowi kan saya ini pejabat publik tapi saya juga pejabat politik ya biasa-biasa saja. Mau dipahami. Nah, gitu kan Pak Jokowi nanti akan menjelaskannya ketika ditanya wartawan apakah masih cawe-cawe terus ini dengan ketemu Caimin dan sebagainya gitu. Iya, ada lagi satu lagi. Ini saya pengen pengen bikin Mas Hersu ketawa saja ini. Hmm. Ini ada lagi Mas Gibran mengatakan demikian. Saya tidak bermanuver. Saya itu tidak di struktur partai. Saya cuma kader biasa. Saya Hmm. itu masih kader baru. Saya tidak punya pasukan. Manuver apa? Saya cuma anak kecil. Jangan pada panik gitu loh. Nah, ini siapa yang panik ya, Mas Hersu? Oke, oke, oh, well done. Lanjutkan, Gibran. Karena menurut saya ini menyegarkan juga lah situasi semacam ini muncul figur seperti Gibran ini. Iya, iya. Aku padamu, Mas Gibran. Menarik. Oke, ya kita pindah kemana? Ke KPU ya, yang Ya, ya. ya, ya. Heeh. KPU Heeh. ini menarik ya, saya kira statement dari Hasim. Tapi saya kira jangan hanya berhenti dia bicara soal itu, karena ini kan dia pasti tahu juga udah lama sebenarnya dia tahu bahwa ada praktek-praktek semacam ini. Kalau kemudian disebut konsultan politik itu hampir sebagian besar yang disebut sebagai konsultan politik itu sekarang di Indonesia itu merangkap
sebagai surveyor, artinya mereka mendirikan lembaga survei, terus kemudian mereka juga merambah ke bisnis sebagai konsultan politik, kan gitu. Yang kemarin saya singgung, bahkan ada yang sampai implementasi money politik pun itu mereka lakukan kan dengan memetakan di mana daerah-daerah yang masih accept atau masih menerima money politik, dan itu dilakukan di operasi yang saya sebutkan kemarin itu. Levelnya itu di tingkat kabupaten ya, tingkat provinsi saya lupa, nah, saya udah agak lupa itu kasusnya, udah lama kok itu terjadi gitu. Tapi nah, kalau saya tidak tahu skala nasional apakah juga dilakukan semacam itu gitu. Tapi yang jelas itu kalau di luar Jawa, ini kasusnya yang saya efektif, Mbak, karena daftar DPT-nya itu kan daftar pemilih tetapnya nggak terlalu besar kan gitu. Ada satu kabupaten itu paling kadang-kadang cuma 100.000 gitu ya DPT-nya ya. Kalau kemudian mereka bisa memetakan sampai sekitar 50% money politiknya, itu kan kecil sebenarnya. Itu efektif dilakukan, dan itu dilakukan oleh lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Nah, kalau sekarang ini kan yang ini hoax, itu menyebarkan hoax itu macam-macam kan itu polanya itu ya. Kalau kita mengacu pada yang dilakukan oleh waktu yang disebut Rusia campur tangan dalam pemilihan presiden di Amerika, kan itu ada memang pabrik semacam itu ya, difabrikasi lah itu isu-isu semacam itu gitu. Iya, betul sekali. Kalau yang terjadi di Cambridge Analytica, kalau tidak salah kasusnya disebut seperti itu ya, Mas Hersu, itu yang kemudian juga data-data begitu, terus kemudian itu juga kemudian menyangkut juga kepada penjualan data dari Facebook, data pengguna begitu. Dan kemudian saya sempat berdiskusi itu kemudian dengan para mahasiswa saya waktu itu ya, Mas Hersu, itu memang menarik sekali. Ini semua kita harus tahu, kalau seandainya kita misalnya sekedar hanya untuk nge-like sesuatu begitu ya di media sosial, itu langsung terekam. Jadi sedemikian hebatnya gitu ini mereka kemampuan secara detail untuk memprofilkan seseorang. Jadi misalnya seperti ini sekedar pengetahuan saja. Jadi misalnya seperti di Facebook begitu ya, Mas, itu seringkali ada kuis-kuis gitu kan. Nah itu nanti akan terpetakan bahwa profil satu orang ini itu menyenangi kuis, terus kemudian dia cenderung senangnya makanan apa, dia senangnya warna apa dan sebagainya. Range misalnya di situ ada pertanyaan, misalnya dia kemampuannya berapa selama 1 bulan gitu, secara finansial kemampuannya berapa dan sebagainya, dan dia tinggalnya di mana, itu akan terlihat semuanya, dan itulah yang dijual oleh Facebook dan lain-lain begitu, Mas. Ya, kan? Dan bisa di broadcast ya, Mbak, itu berdasarkan target ya, segmen. Iya, bisa berdasarkan target. Dan teritori juga ya, berdasarkan wilayah dan berdasarkan juga target yang ingin disasar ya, apakah tadi berkaitan dengan hobi, usia, kemudian tingkat pendidikan, dan yang tadi satu wilayah itu bisa ditarget semacam itu ya. Iya, satu wilayah itu bisa ditarget, jadi diprofilkan begitu, dan kemudian itu bisa dijual macam-macam, bisa dijual kepada para politikus begitu ketika dia menginginkan sesuatu di situ. Jadi misalnya dia nanti politikus ini jadi lebih efisien dalam mengkampanyekan dirinya. Jadi misalnya di sini lebih banyak adalah misalnya pemilihnya adalah perempuan usia muda antara sekian sampai sekian, minatnya adalah begini. Dia akan membuat narasi yang sesuai dengan yang dituju itu. Sementara nanti di negara bagian lain, misalnya terjadi di Amerika begitu ya, dia akan narasinya berbeda lagi karena profil yang dijual itu beda lagi. Kalau di Indonesia misalnya sebuah franchise dari asing gitu akan masuk ke Indonesia misalnya, dan kemudian dia tidak perlu melakukan survei lagi, dia tidak perlu membayar lembaga survei atau surveyor begitu, tapi dengan berdasarkan dia membeli data itu saja gitu, itu dia sudah akan tahu bahwa kemampuan orang Indonesia misalnya di Jakarta Selatan, dia akan membuka outlet di sana, kemampuannya adalah seperti ini, menyukai makanan yang lebih asin atau lebih manis, terus kemudian pembelinya itu seperti apa, disesuaikannya seperti apa begitu. Jadi ini memang sebenarnya bisnis data ya, Mas Hersu. Ya, data mining lah ini ya. Data mining, dan kemudian diberi konten sesuai dengan target ya. Kalau tadi yang soal makanan itu kan pada selera gitu makanan. Kalau ini pada kecenderungan politik, dia mengkonsumsi apa, info-info apa yang dia konsumsikan begitu ya. Betul. Malah kalau di Amerika yang saya baca secara detail, mereka bisa mengirimkan email ke kita begitu ya. Emailnya misalnya kecenderungannya adalah kita itu penyayang binatang, kita itu pemerhati lingkungan. Maka si kandidat ini akan mengirimkan email-email programnya dia yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga membuat kita jatuh cinta begitu. Ini memang berbahaya sekali. Orang bisa kira itu kan pastinya KPU ya. KPU mesti jangan hanya berhenti ngomong begitu, harus ada regulasinya sejak awal, termasuk tadi itu ya, kewajiban untuk mempublikasikan dananya dari mana dan targetnya apa kan.
dulu kita mungkin saya lupa apakah kita bahas atau tidak ya di Amerika itu kan dulu yang disebut misalnya industri terbesar di sana itu satu kalau di Washington itu government, kedua itu lobby kan ya. Lobby kalau di Amerika itu kan jelas ya, lobby itu orang perusahaan-perusahaan tertentu misalnya perusahaan senjata itu dia bisa melakukan melobi para senator dan sebagainya untuk membuat aturan perundang-undangan, tapi ada regulasinya jelas gitu ya bahwa oke, Anda mau melakukan lobby terhadap parlemen, terhadap para senat atau anggota Kongres itu tentang apa? Tentang pemilikan senjata. Oke, siapa yang jadi target Anda? Berapa Anda dana yang dikeluarkan? Jadi itu memang ada aturan gitu ya. Nah kebetulan pada waktu itu kalau tidak salah kemudian regulasinya itu muncul itu saya ingat sekali itu adalah waktu masih Obama masih jadi senator dan itu kemudian yang disebut Obama kan dari Demokrat dan lawannya waktu itu McCain ya, lawannya Obama waktu itu saya lupa yang dari Republik. McCain. Nah mereka ini kemudian membuat undang-undang yang membatasi tentang biaya lobby itu. Kalau dulu sebenarnya kan paling gede itu biaya lobby itu paling besar, tapi kemudian dibatasi dan undang-undang ini disebut namanya undang-undang bipartisan karena undang-undang yang diusulkan oleh Demokrat dan juga disepakati didukung oleh Republik gitu. Nah di Indonesia kan yang aturan-aturan semacam itu nggak ada gitu ya, regulasi semacam itu orang bebas aja mau bikin apa aja, mau keluar dana berapa aja, dan yang selalu kita sebut kayak kemarin misalnya di Indonesia kayak undang-undang Omnibus Law. Itu kan sebenarnya itu sama, itu pasti ada lobby-lobby di DPR gitu, ada biaya yang dikeluarkan, tetapi semua di bawah meja di Indonesia, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Betul. Di Amerika itu ada aturan-aturan semacam itu yang kemudian diatur dengan jelas di dalam regulasinya. Itu yang saya kira berbahayanya, karena itu menurut saya penting apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi tidak hanya berhenti pada statement, tapi harus ada regulasi, didorong untuk seperti itu. Iya, jangankan yang seperti itu Mas Hersho, yang tingkatannya lebih tinggi, yang sederhana saja publikasi dari lembaga survei itu tidak ada ketentuan harus menyertakan itu pendananya siapa, dan kemudian itu ditujukan untuk apa. Biasanya kan jadi hanya hasilnya saja seperti itu, padahal itu kan ada metodologinya seperti apa, seharusnya terbuka begitu sehingga orang bisa melihat ini layak atau tidak sih, begitu kan. Terus kemudian siapa orang-orang di balik lembaga survei itu biasanya transparan. Kalau ini tidak, kita harus menebak-nebak, mencari-cari, oh ini bohirnya seperti itu ya. Nah, ini kita tahu ada satu orang yang sebenarnya kita kasih clue aja, namanya pernah Anda sebut di dalam perbincangan kita sebelumnya. Dia itu dikenal sebagai bohir dari berbagai lembaga survei. Nah, itu ya orangnya ini. Ada itu. Betul. Betul. Nah, ini kita bacakan saja ini Mas Hersho, ini yang dikatakan oleh Pak Hasyim Asyari. Jadi dia pada sebuah acara begitu dia mengatakan bahwa memang bahwa undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada itu melarang peserta pemilu menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Begitu. Kalau kekerasan fisik itu kan gampang sekali untuk dilihat, ditengarai gitu ya secara kasat mata. Tapi yang kekerasan verbal ini. Nah, sementara menurut Hasyim Asyari ini kekerasan verbal itu masih jamak dilakukan. Jamak itu artinya masih sering atau banyak dilakukan. Ya misalnya dalam bentuk penyebaran kabar bohong, konten fitnah, dan konten menyerang lawan politik, black campaign, bukan negatif campaign ya. Kalau negatif campaign kita menjelaskan soal hal-hal negatif yang dimiliki itu biasa saja gitu. Tapi kalau black campaign itu kan spin gitu, dia tidak melakukan. Nah, hoax ini bagian dari black campaign ya. Iya, betul sekali Mas Hersho. Kalau negatif campaign itu misalnya kita membahas soal Ganjar gitu, yang Ganjar Pranowo menyatakan bahwa dia suka bokep dan kemudian itu diproduksi oleh ini dan kemudian disebarkan itu negatif campaign dan itu negatif boleh saja gitu ya. Tapi kalau black campaign, nah itu yang saya kira yang dimaksud oleh Pak Hasyim Asyari ini black campaign ya Mbak ya. Ya betul, karena dia berupa fitnah begitu ya, kabar bohong dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan verbal itu muncul adalah keberadaan dari lembaga konsultan pemenangan pemilu Mas Hersho, yang menawarkan, justru terang-terangan menawarkan jasa tersebut kepada capres atau caleg begitu ya, supaya dia memenangkan kontestasi. Jadi menurut dia lembaga itu menawarkan jasa penyebaran hoax baik untuk menyerang lawan maupun menaikkan citra diri. Jadi ini berupa menaikkan image ya, branding begitu, personal image begitu. Dan kemudian jadi kalimatnya seperti ini, dia mengatakan, seringkali dalam proposal-proposal yang ditawarkan kepada kandidat atau peserta pemilu, ada tawaran pakai hoax atau tidak.
Jadi kalau seandainya dia memilih bahwa yang dengan paket hoax itu harganya akan beda dengan tawaran yang dia memilih yang paket tanpa hoax gitu. Ini luar biasa, Ya, ya, mengerikan sekali begitu. nah, dan Dan ini kalau dalam bahasa agama kan fitnah ya. Ini saya iya, memakan betul bangkai, sekali, Mas Erso. ini memakan bangkai saudaranya sendiri ini Mhm, yang dilakukan. mhm, Dan menurut saya nggak boleh. Ini sekali lagi saya mesti mendorong ini mesti ada regulasi yang jelas karena itu berbahaya ya di tengah situasi mhm, seperti ini ya. Oke, betul. Ya, oke, satu lagi Mas Ersu, ini yes. kan sebenarnya kalau seandainya ditangani seperti hoax itu kan masuk ke dalam ranah pidana. Ya Ini undang-undang ITE ya. betul, Undang-Undang ITE dan kemudian ini polisi atau pihak petugas hukum itu sudah bisa bergerak dalam hal ini begitu. Dan ini kan sudah diakui ini masif sekali penyebarannya ketika makin mendekati Pilpres atau Pileg begitu. Ini sebaiknya karena kita masih punya beberapa bulan, entah mungkin kalau aturan atau undang-undangnya agak sulit ya kita untuk mengejar itu, tapi paling tidak kalau sudah diketahui seperti ini masa sih diam saja? Buatlah aturannya begitu. Ya, ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Agi ya. Kita ketemu lagi sampai Hmm. esok dan Mhm. kita mesti pamit ya Mbak Agi. Saya Subono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.